Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya cintai, dan kepada Anda saya rajin silaturahmi di bulan Ramadan ini bersama teman-teman Metro TV. Kepemimpinan memiliki banyak spesifikasi untuk disebut sebagai pemimpin sukses. Salah satunya adalah kedekatan pemimpin itu kepada yang dipimpin, kepada masyarakat paling bawah sekalipun. Kedekatan semacam itu adalah cermin sebuah nilai yang sangat akumulatif dari pemimpin yang sedang memimpin. Seperti apa Rasulullah mengajarkan kedekatan itu? Bagaimana pemimpin harus membumikan kepemimpinannya di tingkat yang paling mudah dipahami pihak yang dipimpin. Saya akan ketemu seorang guru, seorang kiai muda, Gus Yusuf, pengasuh pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya datang lagi ke ruang tamu Anda menguatkan, menyemangati, saling ikut menggembirakan puasa Ramadan kita bersama. Saya masih ada di kompleks pesantren Tegalrejo, masih menemui pengasuhnya, Kiai Muda, Gus Yusuf. Kepada beliau saya akan mengajak berbincang tentang bagaimana Rasulullah meneladani kita memimpin di banyak aspek, keluarga, sosial, politik. Sebetulnya kepemimpinan seperti apa dari Rasulullah itu yang menakjubkan kita? Satu, beliau itu kalau dari sifat lahiriah yang paling bisa dilihat, beliau itu adalah basam. Basam itu artinya sosok pemimpin yang murah senyum. Artinya ketika ada sahabat datang kepada beliau, Rasul membawa masalah, itu belum sempat ngomong, ketemu Rasulullah dan dikasih senyum, selesai urusan. Selesai masalahnya. Ini kan berbeda dengan pemimpin kita hari ini. Gitu kan, pemimpin kita. Datang rakyat bawa masalah, ketemu pemimpin, malah tambah tumpuk masalahnya karena pemimpinnya juga bermasalah, gitu kan. Nah, juga salah satu contoh ya, bagaimana kesederhanaan penghormatan beliau terhadap umatnya. Suatu ketika Rasulullah pernah kedatangan rombongan beberapa orang yang datang dari pedalaman, Badui. Setelah dia ikut jamaah sholat, mereka bersalamanlah kepada Rasulullah. Ada orang tua-tua bersalaman pada Rasulullah dan ketika salaman tangannya kasar. Karena maklumlah Pekerja keras. Nah, setelah itu Rasulullah cuman batin, orang ini kok tangannya kasar sekali. Lah giliran yang terakhir ditanya oleh Rasulullah. Pak, kenapa tanganmu kasar dan berkapal? Dia menjawab, ya Rasul, tangan saya itu dari pagi sampai sore saya gunakan untuk megang cangkul. Untuk mencangkul, bekerja keras, dan untuk menafkahi anak istri saya. Mendengar jawaban itu, mengambil lagi tangan itu dan dicium tangannya. Waduh. Setelah dicium oleh Rasulullah, tangan itu diangkat dan diberikan kesaksian. Wahai sahabatku, kalau kamu pengen melihat tangan yang diharamkan masuk neraka, inilah tangan pekerja keras. Tangan yang setiap hari untuk menafkahi anak istri. Nah, itu yang apalagi Gus, kesederhanaan Rasul kepada masyarakatnya, yang kita sekarang ini harus menghidupkan naluri itu besar-besarnya. Ya, pernah Rasulullah waktu itu kedatangan Fatimah, putrinya, putri beliau tercinta, datang kepada Rasulullah dan menangis, mengadukan, Bapak, saya minta dikasih roti atau dikasih gandum sisa-sisa Bapak makan hari ini.
Untuk apa Fatimah? Sudah dari pagi sampai sore, cucu Anda ya Rasul, Hasan Husain tidak makan. Aduh. Ya. Nah ketika itu Rasulullah tersenyum, disambati cucunya nggak makan dari pagi sampai sore. Tersenyum dan dia berkata, Fatimah anakku, kalau kamu dan anak-anakmu tidak makan dari pagi sampai sore, ketahuilah Fatimah, ayahmu sudah 3 hari ini nggak ketemu 1 biji kurma pun. Mendengar jawaban itu Fatimah menangis. Menangis. Ayahku, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Kenapa sampai ada kekasih Allah yang kelaparan? Kenapa sampai ada kekasih Allah 3 hari nggak bisa makan? Mbok ya berdoalah, minta pada Allah. Rasulullah itu tidak mentang-mentang doanya mustajabah. Iya. Dia menjawab lagi, Fatimah, saya tidak makan 3 hari 3 malam, memang saya niati Fatimah. Karena apa? Karena saya tahu di luar sana dan umat-umatku lebih banyak yang hari ini belum makan. Dan ketahuilah Fatimah bahwa besok terbanyak penduduk surga adalah Zumratul Masakin, rombongannya orang-orang miskin. Aku ingin bersama-sama mereka besok di surga. Nah ini dia. Nah, ini. Dari optimis wajahnya. masuk surga. Terus nanti kita perdalam diskusi kita. Pemirsa Pelita Hati, kita saksikan pesan-pesan berikut. Santri-santri itu optimis. Iya. Santri-santri itu mantepan dan tidak minderan. Ya. Penting sekali hari ini. Kita masih di Pelita Hati tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita menempatkan diri di hadapan masyarakatnya, di hadapan pihak yang dipimpin, dan di hadapan keluarganya. Saya akan masuk sedikit ke pengalaman Gus sehari-hari yang baru saja belum lama ini Presiden kita datang ke pondok ini dan ingin bertemu kepada para santri, ya Gus. Dan ada seorang santri yang menjadi viral di dunia netizen karena menjawab 3 menteri dan eloknya semuanya salah. Ada menteri bernama Megawati. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia ini, ada menteri bernama Megawati. Ada menteri bernama Prabowo. Dan ada juga menteri paling fenomenal, Ahok. Anak penjawabnya itu sekarang ada di sini, dia ini. Adikku siapa? Kita berkenalan, siapa nama adik ini? Nama saya Muhammad Askal Fikri. Muhammad Askal Fikri. Iya. Kamu ngerti arti namamu? Tahu. Apa artinya? Pikiran yang bersih. Waduh, kamu merasa hari-hari ini terkenal di Indonesia ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak butuh popularitas. Nggak butuh popularitas ya. Itu waktu Anda dipanggil Bapak Presiden maju itu, apa perasaan Fikri? Melayang-melayang. Melayang-melayang. Gimana ceritakan, Fik? Ya pertama-tama itu dari saat sebelumnya sepeda anak itu hati saya itu berkerentek bahwasanya. Berkerentek itu berniat ya. Berniat, tujuan saya hanya satu, ingin membahagiakan orang tua saya supaya bisa ya bekerja lah, menafkahi saya di pondok pesantren. Karena itu ya? Ya jadi itu. ketemu presiden nggak penting dibanding menolong orang tua Anda ya? Ya nggak penting. Wow.
Ketika kamu akhirnya mendapat sepeda itu, apa perasaan Uli? Senang sekali. Senang sekali. Ya. Apa reaksi Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah dapat sepeda dari Jokowi. Senang. Gus, tetapi Pak Jokowi gembira-gembira saja ketika Dek Fikri ini menjawab dengan jawaban gembira. Beliau menyampaikan bahwa saya senang Gus, santri-santri itu optimis. Yeah. Santri-santri itu mantepan dan tidak minderan. Yeah. Penting sekali hari ini. Karena saya nyampaikan Pak, santri-santri di sini ini dilarang nonton televisi. Begitu ya Fikri? Iya. Jadi kamu sampai hari ini tidak pernah nonton televisi? Jarang, kadang-kadang. Kadang-kadang mencuri-curi malam Jumat, ya. Anak-anak itu boleh nonton TV malam Jumat. Ya. TV-nya cuma 2 buah ditonton anak 4.000. Kira-kira seperti apa? Waduh, sampean Pak bayang. Kiai kejam sekali ya, ya. Dilarang juga membawa HP dan anak-anak juga nggak pernah baca Quran. Ini yang masih seperti Fikri-Fikri seperti ini, memang kita strength. Anak-anak yang lucunya seperti Fikri, inosennya seperti Fikri. Ini kira-kira apa yang diekspresikan Rasulullah ya Gus ya? Iya. Seperti tadi saya sampaikan, Rasulullah itu bisa memberikan motivasi. Iya. Ya, yang saya ceritakan tadi ketika ada orang kampung datang ke Madinah, itu seperti datang ke Jakarta, ke ibu kota. Gugup Pak, ya, gegar budaya. Dia juga, aduh. Tapi oleh Rasulullah diangkat, dicium tangannya. Bahkan oleh Rasulullah, inilah calon-calon penghuni surga. Gitu loh. Ya meskipun orang ngerti jeneng menterine, orang ngerti kahanan dunia. Tidak tapi, tahu. Iya, dialah calon-calon nanti yang insya Allah menjadi pemimpin, menjadi panutan. Itu kan bagaimana Rasulullah bisa mengangkat moral umatnya, mengangkat semangat. Sekaligus memberikan penyadaran kepada umat yang lain agar tidak gampang memandang remeh kepada sesama umat Rasulullah. Fik, kamu boleh ke depan sini, Fik. Sini. Ya, dibawa. Bukan sepeda gunung tahun itu. Sini. Sini. Saya boleh, Gus, memuliakan Fikri yang ternyata mulia bagi keluarganya. Silahkan dicucup tangannya. Lo benar loh ini. Benar. Close up. Sini, Fik. Sudah balik lagi kayak nakan lo. Semoga anak-anak seperti Fikri ini menjadi gambaran kesederhanaan bagi masyarakat Indonesia dalam mencintai bapak ibunya. Ya, Gus. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Beliau bisa menjadi seorang bapak yang arif bijaksana tapi juga bisa tegas. Sampai ketegasan beliau kan mengatakan kalau seandainya Fatimah nyuri, saya potong tangan. Ya. Itu ketegasan Rasulullah. Kita teruskan pelita hati kita dan saya masih menemani seorang kiai muda, Gus Yusuf dari Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Begitu ya Gus, dari Rasulullah dalam mengajari kita berlembut hati kepada pihak-pihak yang kadang-kadang paling tidak dipandang sekalipun. Iya. Ya. Gus, kita diskusi kepada adik-adik kita yang berkumpul di sini. Monggo, siapa yang mau bertanya? Adikku. Ya. Saya Risna. Risna? Saya cuma ingin tanya sebaiknya atau hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh para pemimpin dalam rumah tangga itu agar tidak sampai misuh misalnya, mengumpat misalnya, memaki misalnya, melihat kondisi yang berat gitu kan, terus tuntutan anak harus bayar sekolah misalnya. Kalau kita mungkin bilangnya sabar, itu kan insya Allah mudah diucapkan sabar gitu. Tapi lebih komprehensifnya gimana gitu. Berarti ada tekanan-tekanan di internal mereka. Monggo Gus. Jadi Rasulullah itu sosok yang memang ya, kalau dalam keluarga beliau bisa menjadi seorang bapak yang arif bijaksana tapi juga bisa tegas.
Sampai ketegasan beliau kan mengatakan kalau seandainya Fatimah nyuri, saya potong tangan. Ya. Itu ketegasan Rasulullah. Rasulullah itu juga sangat romantis ya. Istri pertama beliau Khadijah Al-Kubro itu kan sudah meninggal lama. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sedikit pun peran dan jasa Khadijah. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah pas jamuan makan malam dengan Aisyah dengan beberapa sahabat. Pas jamuan makan itu mungkin menunya agak istimewa. Ya. Rasulullah itu ngambil satu piring lauknya itu sama nasi ditaruh di sebelahnya beliau. Taruh di meja sebelah, di tempat sebelahnya. Di sebelahnya itu ada Aisyah, istri beliau. Ya. Aisyah itu mungkin ya sudah saking berbunga-bunga. Ya. Diambilkan oleh Rasulullah. Tapi ketika mau diambil Aisyah di stop. Aisyah, jangan. Ini bukan untuk kamu. Ini jatahnya Khadijah. Ini jatahnya Khadijah. Ini kan luar biasa. Jadi Rasulullah berpikir dulu Khadijah itu ikut prihatin, sengsara. Ketika ada makanannya, beliau spontan teringat kepada istri pertama. Sekarang ini orang melihat status Facebook saja menguap kepala orang itu. Ya. Ya. Apalagi mau membalas pulsanya habis. Ini Gus. Ya. Gimana Gus? Jadi hal-hal kecil seperti itu hari ini perlu ditumbuhkan di keluarga kita. Panggilan-panggilan yang menyenangkan. Oh. Itu loh. Iya, iya, iya. Penghormatan. Kadang-kadang dalam rumah tangga berbohong itu juga perlu. Oh, Gus Yusuf sering berarti? Ya. Hati-hati istri melihat siaran ini ya. Kebohongan apa yang pernah sampean lakukan, Gus? Lah seperti tadi, mamanya istri bikinkan masakan hari ini. Iya. Janjane masakannya itu kurang asin. Kurang asin. Kurang pedas, Iya. kita nggak selera, Iya. itu loh. Gus Yusuf pernah mengalami itu? Iya. Apa yang Anda lakukan? Iya sampaikan, paling kalau saya jujur aja, lumayan dek, ya bilang gitu. Sambil masuk kamar mandi. Oke Gus, kita nanti sambung di lain episode. Nanti yang aib-aib diceritakan di luar syuting aja Gus ya. Pemirsa Pelita Hati, semoga obrolan saya dengan Gus Yusuf menjadi penguat Ramadan Ada. Semoga bermanfaat, kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. النبي صلوا عليه